Pemanasan politik di RUU Pemilu. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Mbak Titi, tadi dikatakan, boleh dong kalau saya simpulkan tadi bahwa sebetulnya pembahasan tentang parliamentary threshold atau ambang batas parlemen itu oke, itu penting, tapi tidak sepenting bagaimana sebetulnya ketika mereka sudah duduk di dalam parlemen. Betul. Artinya ada apa namanya? Istilahnya apa? Faksi-faksi yang tidak terlalu sporadis, jadi setiap partai punya faksi sendiri gitu kan, punya fraksi jadi sendiri. Yang penting itu sebenarnya gini, kalau kita kan seolah-olah semakin sedikit partai di parlemen, pasti kemudian parlemennya akan semakin efektif sehingga tidak gaduh dan kemudian presiden bisa menjalankan pemerintahannya dengan efektif. Ternyata tidak demikian kan, kita menaikkan PT dari 2,5 sampai ke 3,5%, jumlah partainya justru bertambah gitu. Dan kemudian masing-masing partai itu boleh punya fraksi di parlemen. Berarti sekarang posisinya kalau hitung-hitung kami dengan teori tadi ENPP, Effective Numbers of Political Parties in Parliament, dari 10 partai, 9 partai itu dominan di dalam pengambilan keputusan. Ya, artinya sebetulnya kalau ada yang mengusulkan angka 7 itu pun angka ragu-ragu sebetulnya. Betul. Kan? Kalau mau ya sekalian nekat saja 10%. Tapi kan kalau 10% bayangkan loh, itu partai-partai semua kita akan mengakibatkan namanya suara terbuang. Pemilih, misalnya Mas Rudi sudah jauh-jauh ke TPS, sudah memberikan suara secara sah, tapi partainya kurang suaranya dari 10%, itu menjadi wasted votes gitu, suara terbuang. Padahal kita sistemnya proporsional. Bagaimana orang memperoleh suara equal dengan perolehan kursi atau sama dengan perolehan kursi. Jadi itu salah, kalau mengurangi partai memang iya. Tapi apakah dia menjamin efektivitas parlemen? Tidak menjamin. Itu riset kami ya. Kecuali kalau memang misalnya mau nekat sekalian, tapi kan kemudian bertentangan dengan konstitusi kita yang mendorong proporsionalitas. Nah, yang penting itu kalau kita ingin mendorong sebenarnya adalah salah satunya threshold fraksi atau ambang batas untuk membuat fraksi. Nah, kalau sekarang kan bayangkan begitu ya, dengan 10 fraksi di parlemen dengan komisi-komisi. Saya pernah ikut RDP, belum selesai saya menjawab begitu ya, belum juga saya menjawab pertanyaan si anggota dewannya sudah pergi. Ternyata dia harus ikut rapat yang lain begitu, karena anggotanya terbatas, dia harus ikut beberapa panitia, kemudian ikut komisi begitu, belum lagi badan yang kemudian harus menjadi perhatian. Nah, ini kan tidak efektif akhirnya, belum lagi kemudian pengambilan keputusan terlalu banyak konstelasi politik di parlemen. Artinya apa yang harus dilakukan? Apakah pembahasan soal parliamentary threshold ini lebih baik dikesampingkan? Angka-angka yang soal 7 atau mungkin yang sekarang masih 3,5% ini memang tidak perlu diberlakukan. Lebih banyak membahas soal fraksi threshold tadi itu yang harus mulai kita wacanakan untuk dibahas, atau bagaimana sebetulnya? Atau sebetulnya ada solusi lain? Bukan tidak penting ya, tapi pertama begini, kita harus sepakat dulu, kita tujuan pemilu kita ini apa? Setelah kami breakdown dari tahun 99 sampai 2014, ada sekurang-kurangnya 4 tujuan pemilu kita, antara lain. 1, selalu di setiap pemilu itu muncul istilah menyederhanakan sistem kepartaian. Jadi itu selalu, kalau memang kita punya tujuan itu dan itu kita tidak ganti, maka memang electoral engineering kita atau perekayasaan pemilu kita harus menghasilkan penyederhanaan partai. Yang kedua, memperkuat hubungan antara konstituen dengan wakil. Yang ketiga, memperkuat keterwakilan perempuan. Yang keempat adalah salah satunya adalah melahirkan pemilu yang efektif dan efisien. Itu yang kalau bisa disederhanakan. Nah, ternyata untuk kalau memang kita masih bersepakat untuk menyederhanakan partai, maka instrumen ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold itu satu instrumen saja gitu. Yang kita tidak bisa hanya bersandar ke sana. Jadi kalau kita sekedar bersandar ke sana, maka kita tidak secara utuh mencapai tujuan kita berpemilu. Kalau apa yang menjadi polemik di di saat ini sebetulnya, apakah ini dianggap sebagai salah satu yang silver bullet gitu ya? Jadi satu-satunya hal yang harus dilakukan untuk bisa menyederhanakan.
Tidak tepat ya, karena kalau tadi berdasarkan riset yang kami lakukan, ternyata parliamentary threshold atau ambang batas keterwakilan tidak relevan menyederhanakan partai. Harus ada inovasi lain. Iya, dari 9 kan kita malah nambah jadi 10 ketika PT-nya dinaikkan. Harus ada inovasi lain dan dilengkapi dengan, karena instrumen penyederhanaan partai tidak hanya itu. Ada misalnya alokasi kursi per dapil, jadi alokasi kursi di dapil. Nah, karena kalau semakin kecil alokasi kursinya, maka partai-partai yang terpilih di dalam parlemen itu akan semakin mengerucut. Kita akan bahas ini lebih dalam nanti. Ya. Oke.